bukan konsep ya, makanya saya ngomong ini. Jadi kita lagi di jalan nih, kita lagi menuju ke Jakarta. Nah, seperti yang sudah pernah saya share di IG, kalau mau ngurusin badan, sebenarnya kita nggak bisa bicara ngurusin badan, tapi bagaimana menjadi sehat, menjadi ideal gitu. Saya pernah share di situ caranya dengan apa ya. Waktu itu saya cuma cerita bahwa saya ngasih link namanya Dika Marendra. Dika Marendra ini satu trainer, dia bikin namanya dietmentoring.com. Nah itu konsepnya lucu, menurut saya menarik. Kok bisa ya kita tuh bisa sehat dengan makan yang justru orang hindarin, daging dan lemak gitu. Yang malah dijauhin adalah gula dan industri di Indonesia atau di dunia itu fokus banget sama yang namanya gula, dimana itu tuh udah jadi hal yang sangat-sangat umum bahwa karbohidrat adalah sumber energi. Nah, ternyata di video YouTube yang dia bikin itu kebalik, justru lemak itu sebenarnya bisa jadi sumber energi, dan caranya untuk membuat tubuh kita ideal adalah membakar lemaknya menjadi energi. Itu digunakan bukan sebagai simpan, tapi kita membakar lemak menjadi energi. Itu caranya adalah dengan membuat badan kita kekurangan suplai gula. Nah, kalau kita biasanya berpikir bahwa kita kekurangan karbohidrat terus kita menjadi lemas, nah itu anggapan yang memang dibangun ceritanya. Ternyata bahwa kalau kita nggak makan nasi kita lemas, kita nggak makan mie kita lemas, kita nggak makan sereal atau roti kita akan lemas, atau kita harus konsumsi buah yang banyak gitu. Nah, ternyata kandungan gula yang ini disembunyikan sebagai energi. Makanya kebanyakan kita adalah kelebihan gula gitu. Pengalaman pribadi dari orang tua yang kelebihan gula adalah, satu, ibu saya ada gejala jantung gitu, dan itu mulainya dari diabetes, dari gula. Dan almarhum ayah saya itu juga ginjal, yang setelah ditelusurin masalahnya adalah gula gitu. Saya ingat beberapa minggu sebelum beliau wafat, itu konsumsi sirup dan makanan itu luar biasa yang bergula. Saya sampai sedih gitu, cuma ya nggak bisa apa-apa, karena ya sebagai anak juga nggak pengen melarang-larang gitu, walaupun memang itu bukan sesuatu yang baik gitu. Nah, saya balik lagi ke cerita Dika Marendra. Saya mulai nonton YouTube-nya itu di awal Januari. Pada saat saya waktu itu baru anniversary gitu. Tahu-tahu saya dapat link gitu. Sebelumnya saya juga dapat link mengenai bagaimana diet dengan kalori gitu. Tapi itu nggak masuk akal, karena kita harus sibuk dengan menghitung-hitung kalori, harus sibuk dengan ini supaya berat badan kita turun, capek gitu. Nah,
saya ngeliat sesuatu yang sangat menarik gitu di videonya Dika gitu. Kita makan banyak, awalnya bisa makan banyak yang berbentuk lemak dan protein seperti daging, ayam, ikan dan lain-lain gitu. Dan mulai kurangin suplai gula. Ternyata bisa ya, maksudnya setelah saya ngejalanin kok gampang ya, maksudnya bukan hal yang switchingnya bukan hal yang susah. Mungkin Anda kalau belum pernah melakukannya, Anda akan bingung gimana karbohidrat bisa digantikan oleh lemak gitu. Nah, ternyata karbohidrat itu bisa diproduksi oleh tubuh kita pada saat kita kekurangan gula gitu. Dan gula darah kita turun bukan berarti kita jadi lemas. Nah, saat gula darah kita turun, itu tuh digantikan oleh lemak yang akan diambil dari tubuh kita, dibakar menjadi energi, menjadi asupan untuk otak, asupan untuk badan kita gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu bukan teori, ini adalah satu pembuktian bahwa it works, dan it works for me. Sekarang di bulan Oktober, akhir Oktober, waktu saya mulai adalah bulan Januari. Waktu itu tidak ada harapan yang terlalu banyak gitu. Kalau jadi ya oke, kalau enggak apa-apa gitu. Waktu itu saya cuma ini aja, saya udah bisa waktu itu memang tidak makan nasi, cuma saya makan mie gitu kan, lucu gitu. Dan makan yang lain, karbo yang lain, dan konsumsi buah yang manis yang memang sangat banyak gitu. Dan waktu itu berat saya adalah 117,8. Pada saat saya makan enak waktu itu di JW Marriott, makan semuanya itu sampai hampir 119 gitu. Tapi malamnya saya dapat link video dan saya nonton gitu, itu menarik gitu. Ini sesuatu yang baru. Nah, sudah berjalan selama 10 bulan ini gitu. Sekarang berat saya memang di posisi yang mungkin kalau orang luar biasa peningkatan penurunan berat badannya ya. Kalau saya sih sampai saat ini di sekitar 21-22 kilo gitu. Nah, mungkin ada orang yang ini turun berat badan misalkan dalam 2 bulan atau 3 bulan 30 kilo gitu, itu bagus. Menurut saya sih ya tergantung badannya gitu. Cuma jangan lupa ada yo-yo effect. Yo-yo effect tuh pada saat kita sudah turun beratnya, kita akan cenderung naik. Saya mengalami juga yo-yo effect, khususnya di bulan-bulan terakhir ini. Bukan yo-yo, artinya kembali naik ke ini. Tadinya saya sudah masuk di sekitar 24-25 kilo, kembali akhirnya ke 20 kilo, sekarang ya bertambah lagi. Nah, memang kegemaran saya minum kopi susu yang saya nggak sadari itu justru meningkatkan lagi gula di dalam darah, meningkatkan lagi. Kalau kita terlalu banyak konsumsi kopi susu atau kopi susu gula aren dan lain-lain, itu yang ada di badan kita, susunya sendiri itu memang mengandung gula. Tapi masalahnya adalah kita nggak jadi susah buang air besar gitu. Jadi semuanya ditahan gitu. Nah, memang dalam 3 hari ke belakang ini saya nemuin satu aplikasi namanya Fastik. Fastik ini
sebenarnya lebih ke intermittent fasting gitu. Oh ya, untuk mencapai saya bisa turun 20-an kilo ini adalah menggunakan ketosis yang tadi makannya protein, lemak, tidak makan karbo. Juga dibarengin adalah intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa medis, sebenarnya puasa medis yang dilakukan untuk kita lakukan regularly gitu. Jadi kita menjadwalkan makan kita, jam makan kita. Nah, saat ini yang saya gunakan adalah pola 16 jam puasa, 8 jam makan. Oke. Nah, puasa intermittent fasting ini berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita harus puasa full dry fasting namanya, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau intermittent fasting itu kita masih minum gitu, masih bebas minum gitu. Yang pasti nggak pakai gula. Minumnya boleh minum teh, kopi gitu, kopi tanpa gula, atau air lemon, atau kaldu gitu. Misalkan kita lagi masak soto, nah air kaldunya itu yang belum banyak dibumbuin, nah itu kita bisa konsumsi, itu oke. Gitu. Nah, setelah 10 bulan ini ya saya ngerasa oh iya ya, di bulan September terutama dan Oktober di awal, saya ngerasa ada yang salah di pergerakan saya gitu, rasanya jadi nggak enak badannya gitu, karena saya hampir konsumsi kopi gula aren itu setiap hari dan tidak intermittent fasting gitu, itu malah menjadi rasanya berat di badan gitu, nggak enak, dan badan tuh rasanya sakit. Nah, di saat ini saya mencoba untuk memulai lagi gitu. Nah, kalau Anda pengen untuk memulai lagi, nggak apa-apa, mulai aja dengan pola yang pelan-pelan gitu. Misalkan 12 jam puasa, 12 jam makan. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nanti lama-lama kita akan ngerasa oh ini enak, kita naik jadi 14 jam puasa dan 8 jam kita makan. Nah, boleh gitu. Dan saat ini sih saya sudah masuk di 16 jam. Kadang-kadang juga fail gitu di 15 jam, tapi jangan rasa itu fail, itu sudah progress gitu. Yang penting adalah melakukannya setiap hari, bukan ketakutan akan kegagalan nih gitu. Oke. Nah, video ini akan saya rilis di YouTube gitu, buat Anda yang pengen menjadi lebih sehat, menjadi lebih enak badannya. Itu nggak susah kok, kita bisa melakukannya dengan bertahap ya. Oke. Nah, sorry kalau rekaman ini mata saya agak ngeliat ke depan karena kan saya juga sambil nyetir. Nah, cuma saya pengen banget untuk share gitu hal-hal ini yang menurut saya penting gitu. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa sehat itu bisa dimulai saat ini juga gitu, dan mengurangi makan. Diet itu bukan harus makannya sedikit, secuil, terus nggak makan. Nah, banyak orang yang salah tentang diet gitu. Saya tetap makan banyak loh, saya tetap makan banyak gitu, dan makanya tetap enak-enak, maksudnya bukan yang tidak berasa gitu. Itu ada tahapan kalau kita mau ada namanya yang udah naturalis, itu memang gula itu udah hilang dan garam itu sudah berkurang, tapi bukan berarti kita harus hilang semua gitu, kita masih tetap bisa makan enak gitu. Dalam
saya tidak bilang itu cheating gitu. Saya masih makan bakso gitu, masih makan sesuatu yang berkarbo nggak apa-apa, tapi yang penting intermittent fastingnya udah jalan gitu. Nanti lama-kelamaan saya akan posisinya ketosis, artinya sudah mulai tidak butuh gula, karbohidratnya sudah bisa diturunkan. Nah, saya tidak perlu lagi makan karbo gitu. Dan jangan sebut itu cheating, tapi sebut itu proses gitu. Karena kalau cheating kita akan merasa bersalah, kita akan merasa gagal gitu. Nah, makanya kita sebut itu sebagai proses gitu kan. Mengelola hati aja nggak gampang ya, maksudnya kadang kita bisa dalam situasi yang up, tapi juga banyak situasi yang down. Nah, sudahlah, jangan terlalu dipusingkan, lakukan aja setahap demi setahap gitu. Nanti terus kita juga nggak usah sibuk mikirin hasilnya besok gitu. Yang penting adalah badan kita yang sehat, guys. Ketutup ya. Oke. See you and the next YouTube ya, kita bisa share lagi ya. Thank you.